Karena itu hati-hati saudaraku Allah dari harta haram. Jangan sampai sedikit pun kita mengizinkan harta haram masuk ke rumah kita. Jangan sampai anak kita makan harta haram. Jangan sampai istri kita makan harta haram. Jangan sampai istri kita makan harta haram. Saudaraku rahmatullah, hati-hati. Harta haram merusak sistem kehidupan. Bayangkan coba ketika ternyata harta haram menjadi sistem kehidupan bernegara. Betapa rusaknya sebuah negara itu. Di negeri itu akan hilang keberkahannya. Yang ada hanyalah kekeringan, permusuhan. Tak pernah selesai. Karena semua jadi panas. Semua sibuk ingin merebut kekayaan. Pertarungan seperti hukum rimba. Siapa yang kuat adalah yang menang. Itulah ketika dia, harta haram menjadi sistem yang menguasai negeri itu. Saudarakumullah, apa kata Allah? Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Alladzina taghaw fil bilad fa'aktsaru fiha al-fasad. Ketika sebuah negeri terlalu banyak harta haram, terlalu banyak harta haram, terlalu banyak penyimpangan, maka otomatis di negeri itu akan banyak kerusakan, akan banyak perzinaan, akan banyak tempat maksiat, akan banyak dosa-dosa tumpah di mana-mana. Dosa dianggap biasa. Bahayanya apa? Ketika Allah menyaksikan negeri seperti ini sudah terlalu banyak dosa, maka Allah akan mengadab mereka. Fasabba alaihim rabbuka sautu adab. Maka Allah akan hantam negeri itu dengan azab yang pedih. Tapi itu ada kok negeri yang banyak dosanya, gak ada imannya di situ, mereka kok aman-aman saja. Oh, beda. Mereka sedang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanasadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ketika ada sebuah negeri tidak ada iman di situ, banyak dosa di situ, maka ketika negeri itu ternyata sudah tidak ada keadilan, maka Allah hancurkan negeri itu. Tapi kalau masih ada keadilan di situ, Allah masih tahan sejenak, diistidraj. Karena Allah sudah menyiapkan adab bagi individu mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya istidraj. Diulur untuk diadab setelah itu. Namun, saudara-saudara, ketika negeri itu banyak orang beriman, tapi orang beriman ini sengaja untuk berbuat dosa, na'udzubillah min dzalik. Ingat, ketika Allah mengadab, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi adab Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia, saudara-saudara. Mengapa ketika seorang sahabat tadi itu bertanya, "Wahai Rasul, apakah Allah menerima sedekahku? Aku adalah seorang pedagang khamr ketika aku masih kafir. Dan sekarang aku akan sedekahkan hartaku yang banyak ini dari khamr itu. Apakah diterima oleh Allah?" Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Kata Nabi, Allah Maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Makanya hindari bersedekah dari harta haram. Enggak ada gunanya. Karena itu harta riba menurut para ulama bukan disedekahkan. Bahkan dulu kesepakatan para ulama dibuang, dihancurkan, dibakar, dibuang ke laut. Tapi akhir-akhir ini ada pendapat ya boleh digunakan untuk fasilitas umum, jalan raya dan sebagainya. Kenapa? Karena harta haram. Harta haram merusak. Dia bagaikan api, memakan terus, membakar terus, merusak terus. Itulah dia harta haram. Karenanya ancaman Allah sangat tegas. Wailun lil mutaffifin. Lalu Allah mengingatkan supaya tidak berani berbuat harta haram, supaya tidak berani mengambil harta haram. Apa yang Allah ajarkan? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim. Yakinlah saudaraku rahmatullah, kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan bertemu Allah. Masa kamu berani membawa harta haram di depan Allah? Ada orang, dia ahli ibadah. Hari itu yang pergi haji. Nah, yang pergi haji ini, dia bekalnya haram. Dari hasil korupsi, pergi haji. Apakah diterima? Dia aman-aman kok. Dapat sampai tawaf bisa, sa'i juga bisa, dia wukuf di Arafah juga bisa, padahal dari harta korupsi. Tapi begitu dia sampai di miqat, dalam riwayat dikatakan, sampai di miqat, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik.
Ja'a munadim minas sama, datang suara dari langit. La labbaik wala sa'daik, tidak, tidak, tidak. Loh, kenapa? Zaduka haram, wa maluka haram, wa rahlituka haram, wa hajjuka wairu makbul. Bekalmu haram, perjalananmu haram, hajimu ditolak. Jadi sejak dia masuk ke mikot, sudah Allah tolak. Sekalipun sudah dia bisa tawaf, dia bisa sa'i, bisa wukuf di Arafah, tapi karena hajinya berangkat dengan harta haram, maka ditolak oleh Allah SWT. Jangan main-main masalah ini. Allah tidak butuh haji kita ketika kita melakukannya dengan cara haram. Apalagi itu dosa. Ini perbuatan ibadah. Ketika menggunakan harta haram, Allah tolak sejak awal. Allah Maha tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah tahu sekecil apapun dosa yang kamu perbuat. Jangan dikira Allah lalai. Sekecil apapun penyimpangan yang kamu lakukan, semua itu kelihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudaraku rahimakumullah, sekali lagi ancaman Allah serius. Wailun lil mutaffifin. Dan Allah memastikan bahwa kita akan dihisab. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Dan Allah akan menyidang kita. Inilah hari yang agung, liyaumin azim. Dan Allah akan memanggil kita sendirian. Yauma yaqumun nasu rabbil alamin. Enggak ada pengacara. Karena pengacaranya juga disidang oleh Allah. Enggak ada pembela. Pembelanya disidang oleh Allah. Enggak ada polisi. Polisinya disidang oleh Allah. Enggak ada satpam. Satpam disidang oleh Allah. Semua disidang oleh Allah ketika itu. Maka semua kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Saudara kalimat Allah, sadarlah. Ayo kembali kepada Allah. Kezaliman kecil apapun jangan lakukan. Hanya demi kita bersenang-senang. Mending kita menderita daripada kita membuat orang lain menderita karena harta haram yang kita ambil. Mending kita bersabar dengan yang sedikit. Qalilun tuaddi syukruh khairum mimma kasru alha, kata Nabi. Sedikit tapi kita senang. Sedikit kita bahagia. Sedikit tapi kita tidak menikmati hak orang lain. Lebih baik daripada kita banyak, dibilang konglomerat, dibilang paling kaya, tapi ternyata kita menyiksa karyawan kita dan mereka tidak mendapatkan gajinya karena kezaliman kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah memberkati kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita dari harta haram. Na'udzubillah min dzalik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.